Dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi." Wahai orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Apa ciri-ciri orang dicintai oleh Allah dalam ayat ini? Adillatin 'alal mu'minin, yang lemah lembut kepada kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, yang tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika datang waktu berjihad, mereka berjihad. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencela jika itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, inilah karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ternyata di antara ciri-ciri agar dicintai oleh Allah, lemah lembut kepada kaum mukminin dan tegas kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut cercaan orang yang mencela. Sekarang ini itu manusia lemah. Terkadang kita takut cercaan apa? Orang. Takut. Ya. Dalam hadis ketika Muawiyah minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah Aisyah kemudian mengirim nasihat yang ringkas. Yang maknanya adalah, ya, man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Ini berat. Nasihat Aisyah kepada, kalau tidak salah, kepada Muawiyah. Dalam posisi Muawiyah sebagai khalifah. Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Saya pernah lihat seorang ulama di tanah air, kemudian diwawancara. Ditanya tentang K-pop. K-pop ternyata Korean pop, ya, saya baru tahu juga belakangan. Kirain apa ya? Dia tidak bisa bilang haram. Muter kanan, muter kiri, muter kanan, takut. Tidak bisa bilang apa? Haram. Kenapa? Takut cercaan manusia. Berat. Tapi tanggung jawabnya besar di akhirat. Saatnya masyarakat tahu hukumnya haram, kau malah mengambangkan, bahkan mengesankan seakan-akan apa? Boleh. Ngeri. Ada juga saya lihat ada sebagian orang ketika sampai masuk di suatu lingkungan tempat ibadah agama lain, saya nggak perlu sebutlah. Ketika berbicara, maka dia berbicara, dia memuji-muji, seakan-akan bahwasanya mereka ini juga dalam kebenaran. Ini kan repot juga. Seakan-akan bahwasanya kalian sudah benar, tidak ada mengesankan bahwasanya kalian itu salah. Terus kapan kita mau dakwahi mereka? Kenapa? Karena dia pernah dicela. Dituduh radikal. Akhirnya ketika berhadapan dengan muslim, akhirnya dia membuat pernyataan-pernyataan seakan-akan bahwasanya mereka juga apa? Benar. Nah, ini repot kayak begini, repot. Mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang datang kemudian memuji tokoh yang dia tahu tokoh ini ngawur. Jadi dia puji habis-habisan. Saya gimana di hadapan Allah? Ini tahu ini tokoh ngawur, punya kesesatan, kemudian kita puji habis-habisan. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kau enggak bisa diam aja, jangan kau malah puji. Mending diam, udah diam. Ini malah kau puji habis-habisan, orang semakin percaya sama tokoh tersebut. Waliyadzubillah. Ini maka orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dia berani, ya jangan takut dengan cercaan apa? Manusia. Kalau dia tidak mampu, ya diam aja sudah, diam. Ya. Namun manusia lemah, saya katakan manusia apa? Lemah. Ya, takut ditinggal followers, takut ini, akhirnya ya udah berubah. Tadinya begini, klarifikasi. Takut. Lemah manusia, mau diapain?